Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, channel ini adalah channel yang mengungkap nama dan istilah dalam Islam. Sebelum lanjut, alangkah baiknya di like, subscribe, komen dan share channel ini agar kami lebih bersemangat membuatnya dan konten kali ini dibaca dengan memakai aplikasi suara. Mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Dikutip dari buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia halaman 29 disebutkan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1402 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Februari tahun 1982 Masehi setelah membaca surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran, Yarsi, Jakarta, memperhatikan 1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 56, yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. 2. Syarah Al-Muhadzab, Juz 5 halaman 291 disebutkan. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Abu Hurairah meriwayatkan, pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk, datang seorang laki-laki berkata, "Hai Rasulullah, apakah Islam itu?" Beliau menjawab, "Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan sholat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadan." Kemudian laki-laki itu membelakangi pergi. Rasulullah S.A.W. berkata, "Lihatlah laki-laki itu." Mereka para sahabat tidak melihat seorang pun, lalu Rasulullah berkata, "Itu adalah Jibril datang mengajari manusia agama mereka." 3. Kitab Al-Baijuri Jilid 1 halaman 292 disebutkan. Orang fakir dan miskin dapat diberi zakat yang mencukupinya untuk seumur galib 63 tahun. Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah pertanian dan menggarapnya agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari. Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka tanpa menerimakan barang zakatnya, sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari tanpa mengurangi modal. 4. Kitab I'anah et-Tabilin. Jilid 2 halaman I89 disebutkan. Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara, bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup, bila ia biasa dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib 63 tahun. Kata-kata diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak sekira zakat pemberian itu diputar dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah pertanian, perkebunan, atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah memelihara tanah atau ternak itu. 5. Kitab Fiqih As-Sunnah. Jilid 1 halaman 407 disebutkan. Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya, tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu syara, dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifayah keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya. 6. Kitab Fiqih As-Sunnah, Jilid 1 halaman 394 disebutkan. Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan bekal sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka. Termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syariat dan lainnya yang memang diperlukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguguran yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain. 7. Benar, dana zakat itu hak syahsiah, akan tetapi, bagian sabilillah dan Al-Qarim ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan.
Dalam Kitab Fikih As-Sunnah Jilid 1 halaman 394 dikemukakan. Dalam tafsir Al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan, bagi jamaah haji penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senjata, persediaan makan angkatan bersenjata, alat-alat angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara. Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umum, membuka jalan-jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian. Menimbang pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasarufnya. Memutuskan, menetapkan, 1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. 2. Dana zakat atas nama sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan maslahah ammah kepentingan umum. Jakarta, 8 Rabiul Akhir 1402 Hijriah bertepatan tanggal 2 Februari tahun 1982 Masehi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ketua Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen, MLM ditandatangani. Sekretaris Haji Mustari Yusuf, LA ditandatangani. Untuk lebih lengkapnya silahkan membaca buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diterbitkan tahun 2003.